Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kasih dan anugerahnya besar selalu dinyatakan dalam hidup kita. Dialah Allah sumber hikmat dan pengetahuan yang selalu menolong, menyertai, dan memberkati kita sampai hari ini. Dan saat ini, marilah kita siapkan waktu untuk ada dalam tuntunan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji dan muliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena kami sungguh merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara kami di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Dan bahkan Engkau membawa kami sampai pada hari ini. Dan dalam satu persekutuan umat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan melengkapi kami dengan hikmat sorgawi, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami dapat mengerti, memahami, dan memberlakukan itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6. Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6 katakan, "Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Demikianlah bacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema ibadah renungan harian keluarga di hari ini, firman Tuhan memberikan kebijaksanaan dan akal budi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bukti kasih Allah bagi umat Israel adalah ketika Allah bertindak membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Allah mempercayakan Musa untuk memimpin umatnya di padang gurun. Bahkan Allah memakai Musa untuk memperkatakan kata-kata Tuhan, memperkatakan perintah Tuhan kepada umat Israel untuk didengar, selalu diingat, dan dilakukan dengan setia. Sebab firman Tuhan itu sangat berharga, karena umat akan dituntun pada jalan kehidupan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu juga yang akan menjadikan umat Israel bangsa yang besar, bijaksana, dan berakal budi. Sehingga melalui sikap hidup yang setia, bijaksana dan berakal budi, maka bangsa-bangsa lain akan mengakui dan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 6b mencatat. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk selalu ingat akan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang sudah diajarkan kepada mereka untuk dilakukan dengan setia. Firman yang akan
membentuk mereka menjadi bijaksana dan berakal budi. Memang di dalam firman ada pedoman hidup, ada teguran dan pengajaran yang benar, ada perintah dan janji dari kasih Allah yang besar dan tak terselami. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah umat yang sudah mengaku percaya dan mengimani Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Konsekuensi dari pengakuan percaya kita kepada Tuhan harus nyata melalui kesediaan hati dan hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan. Harus belajar untuk mendengar, menerima, dan bahkan melakukan setiap perintah dan ketetapan firman Tuhan. Hidup kita selalu berpegang dan berdasar pada kebenaran-kebenaran firman. Tidak menyimpang, tidak meragukan, tidak meninggalkan, dan tidak melupakan pengajaran firman itu. Melainkan menjadikan firman itu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dengan firman, kita akan menjadi bijaksana dan berakal budi. Jadilah pribadi dan keluarga Kristen yang bijaksana dan berakal budi dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ada firman yang diperdengarkan bagi kami di hari ini. Kiranya kami semua mengerti dan memahaminya. Kami akan terus mencintai kebenaran firman untuk selalu diberlakukan dalam hidup nyata kami. Karena firman yang akan membentuk kami semakin bijaksana dan berakal budi dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Semua yang sudah mengikuti renungan harian keluarga ini, kiranya Tuhan yang memberkati dalam hidup pribadi dan keluarga, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan, bahkan harapan-harapan hidup mereka, kiranya dikabulkan oleh Tuhan. Pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gemim, Tuhan yang buat sukses dan berhasil. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang memberkati. Secara khusus dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Dalam setiap program pelayanan dan setiap program pembangunan fisik gedung gereja. Semua ada dalam penyertaan Tuhan, boleh berhasil dan mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Secara khusus, tim multimedia dalam pelayanan di studio ini diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang setia mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Juga bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Terpuji namamu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini dalam renungan harian keluarga. Terima kasih karena saudara-saudara selalu setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.